Saya Oke, kayaknya boleh kenalan Kak, nama, domisili. Oke, nama saya Yayah Kas. Kiria. Saya tinggal di Kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Batu Ceper. Nih, Batu Ceper. Oke. Aktivitasnya apa Agak Kak gelap Yaya? ya. Apa? Aktivitasnya apa Kak Yaya? Saat ini di UMKM aja. Insya Allah. Ini maaf agak gelap ini, saya lagi di luar rumah. Gak apa-apa Jadi Kak agak Yaya. gelap. Yang Iya. penting wajahnya tetap cerah ya. Oh, oke. Gitu, walaupun langit gelap, wajah Kak Yaya tetap cerah kok. Masya Allah. Kalau dong bulan. Iya dong, ada bulan itu sampai winter ya. Oke. Makasih banyak Kak Yaya udah kenal. Ya, siap ya. Enjoy ya di webinar kali ini. Oke, siap. Lanjut nih, kita kenalan sama ada Kak Ani Putriani. Dari awal nih udah on kamera nih, luar biasa banget semangatnya. Boleh Kak Ani silakan perkenalkan diri, nama, domisili, sama aktivitas kali ya saat ini. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Nama saya Ani Putriani. Saya berdomisili dari Brebes, Jawa Tengah. Aktivitas saya sekarang karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Brebes. Masya Allah. Tahu acara ini dari mana Kak Ani? Asal dari Majalengka, cuman saya domisili Brebes. Kalau tahu acara ini dari mana Kak? Oh, dari awalnya sih dari grup WhatsApp karena teman saya membagikan acara ini di grup tersebut. Oke, semoga ntar bisa dapat manfaatnya ya Kak ya dari webinar kali ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Kak Ani udah hadir. Oke, ini Ya, sama-sama. ada Kak Hidayah Nur Aisyah. Halo Kak, salam kenal. Halo Kak, suaranya bisa terdengar ya Kak? Kenalan. Gimana Kak? Suara saya terdengar dengan jelas. Oh jelas. Jelas. Salam kenal ya Kak. Mungkin saya perkenalkan juga ya diri saya Kak. Perkenalkan, saya Hidayah Nur Aisyah, biasa dipanggil Hida. Saat ini domisili di Solo. Oh Solo. Oke. Tahu acara ini dari mana Kak? Acara ini dari grup juga, Kak, dari teman. Grup WA. Oke, Masya Allah. Ini dari Solo, tadi dari Magelang ya. Kayaknya dari Tangerang. Ada yang lebih jauh nih, coba kita tanya ke Karani ya. Karani dulu nih. Halo Karani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Maharani, saya biasa dipanggil Rani, tapi saya juga nggak jauh-jauh kok dari Kamarsa, saya di Tangerang Selatan. Dekat banget dong kita. Tangerang Tangselnya mana Kak? Di Muncul. Oh di Muncul. Saya di Pamulang tahu Kak. Di Pamulang. Wah, bisa nih kalau kopdar-kopdar nih. Boleh. Enggak. Makasih banyak Kak Rani. Tahu acaranya dari mana Kak kalau boleh tahu? Kenapa? Tahu acaranya dari mana Kak? Tahu dari status WA-nya istrinya Kang Oki. Masya Allah. Saya kenal Pak Oki luar biasa. Oke. Makasih banyak Kak Rani sharing-sharingnya. Enjoy the show ya. Masya Allah. Insya Allah. Lanjut ya, ada satu lagi ya. Dari siapa nih Kak? Aduh, kehalang ya, kehalang. Ada Kak Sari nih belakangnya nih. Boleh Kak siapa yang namanya di layar saya soalnya Kak Maisari ya, Kak Maisari. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Maisari, dari mana nih? Saya dari Riau. Domisili sekarang di Riau. Oh, di saat ini terjauh nih ya, kenal-kenalannya. Oke, dari aktivitasnya apa Kak? Tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Tahu acara ini dari mana nih Kak Maisari? Dari junior saya, Nurul Latifah. Oh, dari Kak Nurul Latifah, Masya Allah. Makasih banyak Kak Sari udah datang ke sini. Semoga bisa menikmati webinarnya pada malam hari ini ya. Insya Allah malam hari ini. Iya, sama-sama.
Insya Allah malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin nggak kita temuin ya di tempat lain. Karena ini spesial banget kakak semuanya. Kita akan membahas 3 jurus ampuh lancar rezeki jalur genetik. Waduh, maksudnya gimana tuh ya pakai jalur genetik? Ini akan karena temanya ini adalah kenali bakat genetikmu. Jadi insya Allah kakak-kakak yang sudah join ke dalam grup di grupnya masing-masing, setiap pekannya kita akan mengadakan webinar, insya Allah ya, minimal 2 pekan sekali. Jadi ada webinar gratis yang nggak jauh-jauh materinya tentang genetik, tapi bisa membahas banyak banget tema gitu ya. Jadi harapannya nih kakak-kakak join terus ya di grupnya gitu. Nah, malam hari ini juga kita akan kedatangan seorang narasumber gitu ya, yang keren banget, yang akan membawakan materi yang juga nggak kalah kerennya nih. Ya, mungkin udah penasaran dari judulnya gitu ya, bakal bahas apa aja. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, materi kayaknya akan bahas bagaimana cara kita tips-tips atau kiat-kiat kita bisa menjemput rezeki kita, membuka perisai-perisai yang menghalangi rezeki itu datang kepada kita, dilihat dari karakter genetik kita nih, karena setiap orang punya karakter yang beda-beda gitu. Nah, mungkin kakak-kakak boleh ya yang sudah join sambil di on kamera nih, biar kita bisa interaksi ya. Terutama nanti kita bisa nyambut bareng nih trainer kita pada malam hari ini, narasumber kita pada malam hari ini. Boleh silakan yang memungkinkan ya untuk menyalakan kamera, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oh, ada Kak Amar nih. Halo Kak Amar, ada Kak. Ini Kak Aulia nih yang kemarin datang juga ya? Hai Kak, Masya Allah, setia banget nih ya. Oke, nah untuk sebelumnya saya ingatkan lagi ya kepada kakak-kakak, nanti akan diberikan link absensi yang wajib kakak-kakak isi untuk mendapatkan kopi dari materinya. Gitu ya. Jadi materi nanti hanya akan dibagikan kepada kakak-kakak yang hadir dan mengisi absensi. Kalau hadir doang tapi nggak ngisi absensi, berarti nggak dapat ya. Gitu. Jadi harus dua-duanya, hadir dan mengisi link presensi. Oke, nggak apa-apa Kak Denny sambil nemenin anak belajar persiapan ujian. Masya Allah, luar biasa. Oke, mari kita sambut nih bersama-sama. Oh, sebelumnya kita sambut pakai jargon yang meriah ya. Jadi jargon kita adalah, kalau saya bilang kenali bakat genetikmu, jawabannya adalah bersama sukses mulia. Oke, bisa ya kakak-kakak ya. Nanti aba-abanya dari saya. Saya ulangi lagi, kalau saya bilang kenali bakat genetikmu, jawabannya bersama sukses. Nah, oke, kita mulai bareng-bareng ya. Kita sambut trainer kita dengan jargon yang paling meriah. Kenali bakat genetikmu bersama sukses mulia. Kita kasih tepuk tangan dong untuk semuanya. Masya Allah. Selamat datang kepada trainer kita, Kak Andika Wahyu Fedirohi, seorang profesional trainer dan juga promotor Stephen. Serta ini brandingnya keren banget ya, Life Planning Activator nih. Jadi buat kakak-kakak, silakan nanti digali nih pertanyaan-pertanyaannya kepada trainer kita pada malam ini. Halo Kak Dika, apa kabar Kak? Halo Kak Marsha, Masya Allah. Ini rame ya Kak? Iya nih, seneng banget. Teman-teman udah antusias Kak. Masya Allah. Udah nggak sabar nih mau dengerin materi hebat ya, materi daging nih dari Kak Andika. Aduh, daging-daging banget ya, Masya Allah. Bismillah. Oke. Silakan, ya udah siap Kak Andika? Insya Allah siap. Kita mulai jam berapa nih Kak? Boleh silakan. Ini kayak teman-teman juga udah nggak sabar ya buat menantikan ya. Setelah semingguan flyer beredar, apa sih ini gitu ya. Apa sih rahasianya, apa sih jurusnya. Udah nggak sabar nih kita buat praktek. Ya, oke. Sambil saya ingatkan kembali untuk kakak-kakak yang sudah hadir, silakan dinyalakan kameranya dan nanti akan dibagikan link absensi yang wajib untuk kakak-kakak isi.
nanti akan mendapatkan link copy materinya. Jadi untuk yang mendapatkan materinya hanya teman-teman yang mengisi link absensi saja. Nanti akan dikirimkan link absensinya di kolom chat ya di Zoom. Jadi nanti kakak-kakak boleh cek di chatnya. Nanti saya akan kirim di awal acara, di tengah, dan juga di akhir. Gitu. Jadi pastikan nih bener-bener nanti diisi. Yang sampai tak kayak minggu lalu ya, udah Kak aku udah ikutan tapi belum isi presensi, mau materinya dong gitu. Nah itu kali ini semuanya wajib isi ya kalau mau dapetin materinya. Oke, selamat datang juga untuk yang baru bergabung. Oke, bagaimana Kak Andika, sudah siap? Oke, bismillah insya Allah. Oke, kepada Kak Andika. Suaraku terdengar ya Kak ya? Oh, terdengar. Ya. Dengar ya? Nah, untuk teman-teman, kita kapasitas Zoom-nya 100 orang ya. Jadi, selamat datang ya, spesial ya buat 100 orang pertama yang datang ke sini. Insya Allah akan bisa menyimak sampai akhir. Jadi kalau misalnya nanti kakak-kakak tiba-tiba live dan kapasitasnya udah penuh, nah itu sayang banget ya. Jadi usahakan nih kakak-kakak bisa tetap standby nih sampai akhir ya. Oke, silakan kepada Kak Dika, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Marsha, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Kak Marsha. Wah. Terima kasih. Ada. Nah, kakak-kakak, sebelumnya aku manggilnya kakak-kakak ya, apa teman-teman nih? Kakak-kakak aja ya, biar atmosfernya kita sama-sama pemuda ya, Masya Allah. Masih muda semua kan? Boleh dong, kalau yang masih muda, boleh kirim emotnya. Asik. Emot andalan, emot jempol juga boleh. Wah, oh raise hand, siap. Ada Kak Aulia, ini paling semangat, langsung raise hand. Masya Allah. Ada Kak Rani juga, izin off cam dari Bu Rina. Oke, silakan. Assalamualaikum, izin on cam ya Kak. Oke, siap. Oh, kalau izin on cam boleh banget. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Asik. Nah, kakak-kakak, karena kita ini online, kan kita online ya, kalau misalkan kita tepuk tangannya gini aja, biasanya nanti semangatnya tuh nggak nular. Nah, biar nular gimana? Kita tepuk tangannya muter. Oke? Wih, bisa? Coba ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wih. Oh, aku mau coba jargon yang tadi dong. Boleh ya Kak Marsha ya? Kenali bakat genetikmu bersama sukses mulia. Iya. Tangan untuk kita semua. Kak Dika tepuk tangan mulu. Iya nggak apa-apa biar kita happy. Wah, karena pada dasarnya kalau misalkan kita pengen dapat rezeki kita harus happy. Asik. Bener nggak kakak-kakak? Benar. Bener. Ya. Bener. Langsung. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, baik kakak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Wah, alhamdulillah. Nah, biar kita saling kenal, karena kita kan alhamdulillah ya tergabung di dalam beberapa grup, terus kemudian bertemu di dalam satu forum yang sama, di forum Zoom. Silakan kakak-kakak boleh ganti namanya dengan ditambahkan domisilinya di mana. Nah, domisilinya di mana nih? Biar aku tahu juga. Kira-kira kalau misalkan tadi ada yang dekat, kita bisa kopdar tuh, kita bisa ngumpul-ngumpul. Kalau nggak salah tadi ada kakak yang dari Tangerang Selatan ya? Wah, kita masih satu Tangerang nih. Pondok Aren, oh Masya Allah. Mas Muhammad di Pondok Aren. Iksa os. Iya Kak. Itu apa B? Nah, Pondok Arennya di mana tuh? Aku dekat. Dari Jember, Masya Allah. Siap. Maharta. Oh, Pondok Maharta. Siap. Yang airnya melimpah ya? Wah. Sohe. Pondok Cabe, Masya Allah. Dari Dumai, Riau Kak. Wah, Masya Allah. Salam dari Sidoarjo, Jatim. Waduh. Wih, dari Lombok, Masya Allah. Gorontalo, Mas Pandu. FIA. Oh, berarti sudah tes TV nih. Terus ada dari Panjang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Keren banget, Masya Allah. Silakan kakak-kakak kalau ingin di rename. Nah ini aku menganjurkan sekali ya, karena kalau kita sudah ketemu, sayang banget kalau kita nggak berjejaring. Nah,
Jadi berjejaring kita bisa saling kenalan dengan cara apa? Tambahin namanya, di belakang namanya itu domisilinya di mana. Ya. Karena kita dalam satu forum ini coba kita usahakan menjadi satu keluarga. Vivid family. Oke, bismillah kita mulai kakak-kakak ya. Aku coba share screen. Oke. Kak Marsha mohon izin. Sepertinya belum bisa untuk share screen. Oke. Sambil menunggu ya. Bismillah, hari ini kita insya Allah akan ngebahas seperti judulnya 3 jurus untuk lancar rezeki, jalurnya jalur genetik. Jadi nggak pakai jalur-jalur yang biasa aja, tapi kita pakai jalur yang genetik. Dan karena jalur genetik ini pembahasannya super mendalam ya, karena akan ngebahas teknikalnya itu benar-benar sampai terperinci. Diriku mohon untuk kakak-kakak bisa fokus dulu ya. Oke, terima kasih Kak Marsha. Aku tes. Sama-sama Kak Dika. Oke. Sudah terlihat share screen-nya? Ada hitam-hitam nggak? Sudah terlihat Kak? Terlihat Kak? Udah Kak. Oke, ada hitam-hitam nggak? Ada hitam-hitam nggak? Tadi ada di pojok kanan atas sih. Pojok kanan atas. Oke, kalau sekarang masih ada? Kalau sekarang di bawah. Ini di tengah? Iya, betul. Di tengah? Iya, di tengah. Oke, kondisinya adalah aku tidak bisa melihat kakak semua nih, Masya Allah. Coba ya, sambil kita tetap fokus, tetap bisa interaksi ya. Aku coba maksimalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Oh iya, kalau misalkan webinar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar tambah semangat, mau nambahin jargon boleh ya Kak Marsha ya? Wah. Boleh banget Kak Dika. Boleh banget ya. Boleh Ini dong. jargon andalan nih, jargon andalan yang diajarkan dari guru saya, supaya kita jadi tambah semangat. Kalau ditanya, apa kabar Anda hari ini? Jawabnya sukses, mulia. Oke? Bisa semua? Bisa dong. Bisa ya. Oke, mantap. Coba di open mic-nya dulu terlebih dahulu. Yang nggak bisa open cam nggak apa-apa, open mic-nya aja. Oke, sudah? Sudah? Latihan dulu, latihan. Mulia. Apa kabar Anda hari ini? Sukses, mulia. 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 Kenali bakat genetikmu. Bersama. Mulia. Ya, mantap. Sama sukses mulia. Masya Allah. Let's start. 3 jurus ampuh lancar rezeki jalur genetik. Seperti yang kakak lihat, diriku hari ini insya Allah akan sharing-sharing nih terkait dengan 3 jurus ampuh lancar rezeki jalur genetik. Yang mana materi ini tuh diriku dapatkan dari guruku ya, dari guru-guruku, dari mentor juga, dari Solver Richard namanya, Masya Allah, yang mengajarkan dan sharing terkait dengan ilmu yang namanya magnet rezeki awalnya, asik. Cuma magnet rezeki ini kita lebih spesifikkan dengan cara jalur genetik. Nah, jadi tiap orang ternyata memiliki cara untuk istilahnya tuh melipat gandakan rezekinya masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah siap? Yang sudah siap boleh jempolnya diangkat? Siap. Oke, mantap. Oke, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Dika, Andika Wahyu nama panjangnya. Biasa dipanggil Dika, seorang license trainer dari Stephen Family. Dan terus juga license promotor dari Stephen Family, foundernya dari BU Training juga. Aku suka banget bahas terkait dengan personality dan juga self development. Termasuk di sini. Jadi salah satu bentuk untuk kita berkembang adalah terbukti dari rezeki kita yang selalu berkembang. Makanya salah satu pilar yang suka dibahas itu adalah rezeki dulu nih. Nah, karena kalau rezekinya lancar, insya Allah perkembangan juga makin cepat. Oke, sepakat kakak-kakak? Oke. Oke, dimulai. Apa kabar rezekimu hari ini?
Apa yang Anda ingin dapatkan dari webinar ini? Aku sambil stop share ya. Silakan boleh kakak-kakak buka menti.com. Nah, Menti.com ya, Kak? yes, of course. Sebentar. Kelihatan di share screen-nya? Oke. Kelihatan, Kak? Kelihatan ya? Coba aku klik di sini. Coba copy. Nah. Silakan kakak-kakak buka menti.com, terus dimasukkan kodenya 2938 3343. Nah, Oke, ini linknya, kodenya seperti yang di-share oleh Kak Hida. Wah, terima kasih Kak Hida. Oke, sudah ada yang menjawab. Apa tujuan kakak-kakak ikut kelas ini? Bukanya di mana Kak Dika? Bukanya boleh langsung diklik aja. Itu nanti masuk ke Google Chrome atau ke browser. Oke, kalau ini sudah bisa. Langsung diklik aja, ada linknya yang diriku share di kolom chat. Oke, sudah ada 4 jawaban. Nah, ini belum kita lihat ya. Bismillah, bismillah. Kodenya apa, Kak? Kodenya ini. Kodenya 2938 3343. Oke. Buat kakak-kakak yang baru bergabung, boleh ya kita sharing-sharing terlebih dahulu ke menti.com. Kodenya 2938 3343. Nah, mantap. Oke, sudah 24 jawaban. Insya Allah. Semangat-semangat luar biasa. Kita buka ya. Oke, ada yang tujuannya untuk menambah ilmu. Pengen punya banyak duit, Kak. Oke, sama ya. Ini yang tidak bisa terelakkan, terutama karena di kalangan orang sensing ya. Wah, orang sensing itu apa, Kak? Nanti kita spoiler. Menambah ilmu, pengen punya duit banyak, iya banyak duit, Kak. Belajar tentang genetika rezeki, asik. Pengen kaya, wah mantap. Untuk menambah ilmu perihal peningkatan rezeki menurut MK dan personality genetik masing-masing. Masya Allah. Bismillah belajar. Mengenal pola rezeki bagi mesin kecerdasan. Oh, pakai MK ya. Pengen maksimalin jalan rezeki wak-wak. Sambil seneng nih, Masya Allah. Menambah wawasan. Oh, Kak Teguh langsung jawabnya di kolom chat ya, Masya Allah. Makin tahu potensi diri untuk dimaksimalkan agar dapat cuan banyak dan efektif. Wah, langsung ya cuan-cuan ya. Pengen tahu jurus rezekinya anak feeling, thinking, dan intuiting. Ingin menggali rezeki lebih dalam, bersinergi dengan Stephen Family. Wah, mantap. Bersinergi dengan Stephen Family. Kita tunggu ya. Mencari peluang lain. Bismillah ilmu sebelum amal, karena dengan ilmu jadi mudah beramalnya ya. Ingin tahu gimana cara menarik rezeki sesuai genetika dan wah, Masya Allah. Ingin tahu orang feeling bisa kaya enggak? Orang feeling bisa kaya enggak, kakak-kakak? Waduh. Masya Allah. Pengen dapat kesempatan tes Stephen gratis. Kak Marsha, ini bisa dapat tes Stephen gratis? Masya Allah. Bismillah ya. Ini seru-seru banget. Ada yang ketemu jodoh. Kelasnya kemarin ya, kelasnya Kak Kican tuh genetika cinta. Kalau sekarang ini genetika rezeki. Ya sambil screening kali Kak dia. Oh, sambil screening, Masya Allah.
fokus karir ke depan, mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai bakat genetik, belajar Kak. Oke, siap, Masya Allah. Oke, terima kasih kakak-kakak ya atas atas jawabannya. Ini penting banget. Kenapa? Karena aku yang pertama kali menggali tujuannya dulu nih. Kalau misalkan tujuannya ada yang lain, nah nanti kan bingung. Jadi kita akan hari ini kita akan banyak belajar, banyak sharing-sharing terkait dengan genetika rezeki. Genetika rezeki. 3 jurus ampuh ya. Aku kerucutkan. Sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas tentang genetika rezeki itu mungkin akan panjang banget. Dan ini juga jadi salah satu bahasan yang menarik juga. Aku coba kerucutkan menjadi 3 jurus aja. Nah, pada malam hari ini aku langsung coba jabarin jurusnya. Ada item-item nggak kakak-kakak? Masih ada ya? Masih ada, Kak. Oke. Di bawah ya. Oke. Aku izin next. Oke, siapa yang ingin rezekinya lancar? Wah. Iya, kita semua. Ngeblur, Kak. Wah, mantap. Kak Tita langsung resen. Kayaknya nggak ada yang nggak mau deh. Saya. Ya, semuanya ingin rezekinya lancar. Bismillah, karena kalau misalkan rezekinya lancar, insya Allah kita ngapa-ngapain aja juga enak, ngebantuin orang enak, terus kita mendevelop diri kita juga enak. Bismillah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan kita pengen rezekinya lancar ya kakak-kakak ya. Tapi pengen nanya dulu nih sebelumnya. Apa sih arti dari rezeki itu? Boleh dong sharing-sharing kakak-kakak di kolom chat sebentar. Aku kasih waktu 1 menit ya. Sesuatu yang dapat disangka-sangka. Kesehatan, harta, kebahagiaan. Oh, Masya Allah. Siap. Salah satunya uang. Salah satunya uang, siap. Salah satunya ya. Iya, jadi ada juga kan konsepnya rezeki ini kan sebenarnya banyak banget gitu loh. Dan yang paling disoroti sampai saat ini adalah rezeki yang berupa material. Ya, material itu berupa uang, berupa harta, atau berupa sesuatu fisik yang bisa kita pegang. Tapi ternyata rezeki itu juga lebih dari itu. Wah, Masya Allah. Tapi kok saya pengennya uang. Ya, oke, siap. Tinggal bagaimana caranya kita menarik uang tersebut ya. Sehat, sukses, bahagia, sesuatu yang diberikan Tuhan, semuanya rezeki. Oh, Masya Allah. Lingkungan yang baik juga rezeki. Betul banget. Jadi ada banyak banget ya rezeki-rezeki yang kita terima setiap hari. Kalau boleh digambarin, kalau aku boleh ngasih analogi sedikit, rezeki itu kayak di film ini. Nah, kita nonton dulu sebentar. Suaranya kedengeran? Kedengeran Kak, kedengeran. Ya. Masya Allah. Dari film yang singkat tadi, kira-kira gambaran rezekinya dapat nggak teman-teman, kakak-kakak semua?
Tadi tuh film Godzilla. Godzilla tuh kalau nggak salah di tahun 2019 keluarnya, 2019 atau 2020. Tapi yang pengen aku sorot adalah bentuk tsunami-nya, tsunami yang dihasilkan. Air ya, jadi airnya banyak ya. Dan ini benar banget. Jadi konsep rezeki yang perlu kita sama-sama pahamin sebagai dudukan utama ya, ketika kita mempelajari pola rezeki, terus bagaimana caranya nanti kita melipat gandakannya, terus bagaimana cara kita mengalirkan sederas-derasnya. Yang pertama kita harus pahami adalah konsep rezeki itu sendiri. Selalu ingat, selalu percaya bahwa Tuhan itu maha baik. Benar nggak? Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Artinya maha baik itu apa? Tuhan itu, Allah itu selalu memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Dan rezekinya itu nggak main-main, rezekinya itu besar. Diibaratin kayak apa? Diibaratin kayak tsunami. Wow. Tsunami yang deras banget, tiba-tiba itu ngeguyur gitu. Gitu. Wah, sakit nggak? Wih, enggak dong, kan rezeki ya. Jadi digulung sama tsunami rezeki. Wah, bayangin kakak-kakak itu tiba-tiba diterjang oleh tsunami rezeki. Wah, di mana teman-teman kakak-kakak itu akan menjadi kaya, jadi sehat, jadi temennya banyak, gitu. Kehidupannya enak, anak-anak itu pada nurut, gitu. Sudah pasti surganya di tangan. Tapi tadi coba lihat deh dari video-video ya, dari video yang tadi ya. Kok ada orang-orang yang lari dari tsunami? Kira-kira kakak-kakak kalau dikejar sama tsunami rezeki, lari apa enggak? Enggak dong, Kak. Enggak dong ya. Orang mau dikasih duit gitu ya. Orang mau dikasih rezeki kok malah lari. Gitu. Terus ada orang-orang yang masuk ke gedung juga, ya kan? Mereka berlindung dari rezekinya. Nah, ini yang menjadi dudukan kita mempelajari pola dari rezeki itu sendiri. Maka di sini aku akan coba sharing. Nah, ini udah. 3 jurus rezeki. 3 jurus rezeki. Silakan kakak-kakak boleh catat, kakak-kakak boleh screenshot, kakak-kakak boleh share ke teman-teman, ke Instagram, ke WhatsApp. 3 jurus rezeki secara sederhana adalah ini. Yang pertama, membawa kita kepada jurus yang pertama, yaitu hancurkan perisainya. Jadi sederhananya gini, kita analogikan tsunami yang tadi. Kita dikejar-kejar nih sama tsunami-nya rezeki, ya kan? Tapi kita malah lari, kita malah berlindung. Berlindungnya menggunakan apa? Menggunakan perisai. Kan lucu ya, kita diserang sama rezeki nih, kita diterjang nih sama rezeki yang sebegitu banyak, tapi kita malah berlindung. Logis nggak sih kakak-kakak ketika kita mau dikasih duit tapi kita malah nggak mau gitu, karena kita berlindung. Perisainya itu kita bukan melindungi rupanya, tapi malah harusnya dihancurkan. Gitu. Jurus yang kedua, keep positivity. Gitu. Jurus yang kedua, keep positivity. Positif, supaya menarik yang positif juga. Kalau misalkan kakak-kakak pernah belajar terkait dengan law of attraction, atau bagaimana pola magnet rezeki itu berjalan, jurus kedua ini juga kakak-kakak perlu dipelajari nih lebih lanjut. Terus, apakah cukup sampai positif doang? Enggak, kita harus pakai jurus yang ketiga juga. Jurus yang ketiga namanya kuatkan aliran. Misalnya nih, kita lagi ngisi air di bak. Kalau misalkan ngisinya kita tetesin, kira-kira penuh nggak? Kira-kira bakal penuh nggak kalau ditetesin? Penuh, tapi lama. Ya, betul. Penuh tapi lama. Ya, ngapain kita lama-lama lah. Hidup di dunia ini kan kita nggak bisa lama-lama. Ya udah kita cepetin aja. Kita harus kuatin alirannya. Gimana caranya supaya si air yang dipakai buat ngisi bak itu bener-bener deras gitu. Jadi biar dia cepat untuk ngisi baknya. Oke, karena hari ini kita sharingnya nggak bisa sampai malam-malam banget. Insya Allah aku akan coba mendalami jurus yang pertama dulu ya kakak-kakak ya. Mohon izin ya. Jadi nanti jurus kedua sama jurus ketiganya insya Allah kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang.
Tapi kita akan lebih kuasai yang jurus pertama terlebih dahulu, yaitu hancurkan perisai. Oke, jurus pertama, hancurkan perisai. Tahukah Anda, perisai diri yang terbuat itu dari apa? Dari maksiat dan dosa. Perisai diri, perisai yang tadi kita maksud, perisai yang apa namanya menghalangi rezeki tadi, utamanya itu adalah terbuat dari maksiat dan dosa. Maksiat kita, misal kita membuat kesalahan sama orang, terus kita membuat hati orang itu apa namanya gelisah, kesal sama kita. Nah, itu hati-hati, itu adalah bibit-bibit dari perisai kita. Jika dibiarkan terus-menerus, maka perisainya akan semakin besar dan menghalangi jalur rezeki Anda. Sampai sini dapat kakak-kakak? Kalau paham boleh di jempol. Kalau paham masih apa namanya silakan boleh jempol. Oke. Oke, mantap. Nah, ini yang pertama harus digarisbawahi. Yang pertama, hancurkan perisai. Perisainya perisai apa? Perisai dari perisainya itu perisai dosa dan maksiat. Nah, contoh nyata perisainya tiap orang. Contoh nyata perisainya tiap orang. Silakan boleh ke menti.com kembali. Oke, masih sama kodenya? Berapa, Kak? Lupa. Oke, sebentar. Oke. .com kodenya 2938 3343. Salah. Oke, perisai nyata perisai rezeki. Perisainya itu apa? Santet diri. Waduh. Masya Allah. Gibah, julid, pelit, benar. Bergibah, dendam, mager ketemu orang. Waduh, mager ketemu orang ya. Jangan-jangan selama ini kita enggan buat ketemu sama orang, itu malah menyulitkan rezeki kita loh. Ini benar juga gitu. Karena kan salah satu aliran rezeki itu bisa masuk, yaitu dari mana? Dari wasilah orang-orang terdekat. Gibah masih paling besar, berarti gibah ya. Telat sholat, astagfirullah. Wah, nggak boleh sholat, jangan sampai telat sholat ya. Atau buat yang apa namanya non-muslim, telat beribadah, sama ya. Maksiat, kurang percaya diri. Wah, kurang percaya diri ternyata perisai juga ya. Ini pelit, gibah, bergunjing, netting, negatif thinking ya. Menonton hal yang dilarang. Waduh, menonton hal yang dilarang, betul. OVT, overthinking. Overthinking perisai enggak? Nah, nanti kita bahas ya. Ada beberapa yang kurang silaturahim, gengsi. Oke, mantap. Kak Fakihudin menjawabnya di chat ya. Terus iri, iri masih di tengah tuh, luar biasa. Jutek, sombong, berkata yang menyakiti orang, nunda-nunda sholat, terus mager ketemu orang, melakukan larangannya. Waduh, dengki juga. Ini aku thank you banget, terima kasih banget. Ini menjadi refleksi diri kita masing-masing ya, kakak-kakak semua ya. Kalau kita masih memiliki yang namanya perisai rezeki, percaya deh, rezeki itu akan tertahan selamanya. Tertahan selamanya. Kayak rezeki yang tadi itu benar-benar seperti tsunami yang luar biasa besar. Seperti tsunami yang luar biasa besar yang dia itu akan menerjang setiap yang ada di depannya. Otomatis setiap makhluknya Tuhan. Cuman masalahnya kalau kita masih berlindung menggunakan perisai, apa yang terjadi? Kalau apa yang terjadi ya sudah pasti kita akan tertahan.
Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengisi di menti.com. Ini seru banget. Seru banget. Oke, aku izin buat lanjut lagi. Oke, udah kelihatan? Belum? Belum, Kak. Oke. Nah, ini Sekarang? Sudah. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak tadi sudah mengisi ya. Kita sama-sama merefleksikan diri bahwa contoh nyata perisainya di tiap orang itu banyak. Jadi di antara lain iri, dengki, terus overthinking, negative thinking, terus ngomongin hal yang kurang baik, bergunjing, menonton hal yang tidak dianjurkan gitu. Itu termasuk contoh nyata perisai. Dan itu merupakan perisai yang sangat-sangat nyata. Sederhananya gini, kalau misalkan perisai yang nyata aja, perisai yang kelihatan aja, kita masih lakukan, rezekinya kira-kira datang nggak? Enggak, Kak. Enggak, betul. Rezekinya nggak akan datang. Kalau perisai yang nyata aja masih kita lakukan. Tapi ternyata ada perisai-perisai yang benar-benar spesifik tiap orang yang bahkan dia tuh nggak sadar ketika melakukannya. Yang namanya perisai tersembunyi. Gimana caranya tahu perisai tersembunyi diri kita? Perisai tersembunyi itu adalah perisai-perisai atau maksiat atau dosa yang bentuknya itu masih potensi. Dan ini hati-hati banget. Tiap orang itu akan cenderung bisa melakukan ini. Buat yang tadi sudah disebutin bisa semua nggak? Jawabannya bisa aja. Tapi ada beberapa orang yang ternyata ketika kita gali secara genetik, dia akan lebih muncul potensi-potensi untuk melakukan dosa tersebut. Nah, simple step-nya gini. Yang pertama, ketika kita pengen tahu dosa-dosa atau perisai-perisai yang istilahnya tuh benar-benar tersembunyi di dalam diri kita, ya kita harus pertama kenali diri. Tahu dulu perisainya kayak gimana. Step kedua apa? Hancurkan sampai hilang. Hancurkan sampai hilang. Yang ketiga, buang sisanya hingga tidak bersisa. Jadi, apa stepnya kakak-kakak? Yang pertama, kenali diri. Kenali diri itu kita hancurkan, kita kenali dulu perisainya apa. Perisai kita tuh apa. Misal, aku ini perisainya yang paling sering muncul di aku tuh apa. Kita bisa muhasabah, kita bisa kenali diri. Sampai kita tahu perisainya itu apa. Next step-nya, kita hancurkan perisainya. Dan setelah hancur, dibuang sisanya. Jangan mungkin. Lanjut, step yang pertama langsung masuk ya, kakak-kakak boleh dicatat, ini boleh Step yang pertama, kenal diri. Kenal diri itu ada dua cara. Ada cara tradisional, yang pertama dengan beraktivitas, kita ikut organisasi, kita ikut ekstrakurikuler atau ikut kegiatan semuanya, yang nantinya kita akan berasa merefleksikan diri. Oh, ternyata aku tuh orangnya kayak gini ya. Oh, ternyata aku suka banget kalau misalkan diginiin sama orang ya. Terus yang kedua, kita bisa muhasabah, evaluasi diri. Oh, ternyata dalam seharian ini aku mengerjakan ini, aku suka kalau digini-giniin, suka. Gitu. Ini adalah cara yang tradisional. Gitu. Bisa dilakukan nggak? Bisa banget dan gampang banget. Itu. Cuman hati-hati dengan mispersepsi atau kita jadinya misleading. Kepemahaman kita terkait diri kita yang ternyata ada dan menjadi potensi malah hilang karena kita nggak meyakini itu. Maka dibentuklah cara modern untuk kenali diri, yaitu pakai tes kepribadian. Oke. Nah, pada dasarnya kalau kita misalkan mau belajar terkait dengan rezeki ya, perisai diri, hati-hati dengan
perisai-perisai yang terbentuk dari lingkungan kita sampai saat ini. Gitu. Fenotip kita atau kondisi fisik kita yang saat ini terjadi 100%, nyatanya terbentuk dari genetik kita yang 20%. 20% ini yang murni, nggak ada perisainya. Nggak ada perisainya. Tapi ternyata bisa dibentuk oleh lingkungan yang 80% bisa membuat perisai tersebut. Sampai sini dapat? Nah, inilah penting. Inilah penting mengapa kita perlu menyesuaikan lingkungan kita supaya perisai-perisai yang ada dalam diri kita tadi itu nggak keluar dan kita nggak mendapatkan perisai-perisai dari lingkungan. Gitu. Nah, genetik ini 20% doang, emang penting ya kan 80% lingkungan itu sampai 80% gitu. Dia lebih berperan besar berarti kan. Ya, proporsinya masih besaran lingkungan sih, benar sih. Cuman pada hakikatnya genetik itu nggak akan berubah. Gitu. Genetik itu nggak akan berubah. Lingkungannya yang dapat kita rubah. Maka kita tinggal menyesuaikan lingkungannya saja supaya tidak menimbulkan perisai-perisai yang baru. Oke. Nah, ini adalah mesin kecerdasan. Aku mau ya buat kakak-kakak yang belum kenal sama Stephen, diriku menggunakan konsep Stephen sebagai dudukan untuk mengetahui potensi genetiknya, gitu, untuk mengenali dan juga menggali si perisai-perisai ini. Ada apa aja? Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting sesuai dengan kemampuannya masing-masing, gitu. Sensing, yang kekuatannya adalah memori dan rajin, terletak di otak limbik sebelah kiri. Orangnya kayak gimana sih? Orangnya itu suka banget dengan yang namanya harta. Semangat banget, ototnya itu luar biasa, stamina-nya besar, tinggi, terus dia memiliki semangat eksekusi yang juga besar juga. Thinking beda, thinking dari kata think, artinya berpikir. Kemampuan berpikirnya itu di luar batas gue. Kuat banget dalam berpikir, logikanya juga bagus banget gitu. Pandai untuk mencari banyak kebocoran-kebocoran gitu. Sehingga sehingga si thinking ini dia tuh jago banget untuk mengetahui letak di mana sisi lemahnya gitu. Intuiting dari kata intuitif atau intuition, kemampuan untuk melihat ke masa depan. Makanya orangnya benar-benar kreatif, inovatif, yang out of the box. Umumnya orang-orangnya memang sedikit unik dan sedikit beda, tapi dari keberadaan dan keunikannya itu, disitulah letak kehebatannya. Feeling dari kata feel, kekuatan utamanya di mana? Feel hati, gitu ya. Merasakan dari hati, mengelola emosi dan mengelola hubungan. Insting dari kata insting yang artinya juga insting itu sendiri atau naluri. Nah, dari tipe ini, dari tipe-tipe manusia ini, ternyata kalau misalkan kita kerucutkan, ada dosa-dosa atau ada perisai-perisai yang khas banget buat tiap mesin kecerdasan. Coba sebelum aku lanjut ke slide yang selanjutnya, boleh dong tunjuk tangan yang sudah dites Stephen. Wow, mantap. Masya Allah. Banyak ya? Oh, Kak Rani udah. Kak Hida itu sensing introvert. Kak Adri. Kak PMB Ira. Oke. Nah, ditambah ya. Berarti kakak-kakak yang udah dites Stephen, boleh nih ikutin aku ya. Jadi namanya dulu, terus hasil tesnya apa, boleh ditambahin golongan darah, terus otaknya nih. Domisilinya udah dari mana. Saya SE, Kak. Oh, Kak Umul Khair SE, siap. Berarti kakak-kakak yang belum angkat tangan masih belum tes Stephen ya? Nah, ini nih, kakak-kakak, aku coba kenalkan dengan Stephen ini ya, supaya lebih dalam juga dalam mengenali konsep rezeki ini seperti apa. Oke, siap. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah sharing hasil tes Stephen-nya. Keren banget dan pas banget berada di forum ini supaya bisa memperdalam keilmuan terkait dengan Stephen ini dan penerapannya di mana aja. Aku coba lanjut lagi. Ini Stephen dan ini adalah potensi dosa ya,
potensi dosa ini boleh di screenshot, boleh kakak catat juga, adalah potensi dosa yang mana ini khas banget buat tiap mesin kecerdasan. Dari satu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Ya. Oke, yang sensing gimana? Suka cari untung, tidak yakin masa depan. Kakak-kakak sensing boleh tunjuk tangan, boleh sambil afirmasi. Kira-kira masih ada nggak nih perisai-perisai yang masih ada di dalam diri? Suka cari untung, tidak yakin masa depan, boros, kikir. Kikir itu pelit ya, pelitnya pelit banget. Pencemas, mata duitan tingkat akut. Mata duitan tingkat akut maksudnya gimana, Kak? Kalau ngapa-ngapain tuh pengennya ada hadiah. Kalau ngapa-ngapain tuh pengennya ada duitnya, ada hasil yang pengen dicapai gitu. Tapi bener-bener kayak, nggak ikhlas banget deh. Egois, nggak suka mikir. Waduh. Sampai hari ini sampai tutup ini muka. Ya Allah, aku merasa Kak siap. Buat kakak-kakak yang belum tes Steven juga silakan boleh sambil menerka-nerka juga ya. 1, 2, 3, 4, 5 pembedaan mana sensing atau intuiting dan lain-lain gimana Kak? Dari warnanya Kak Aulia. Bukan daftar hadir yang di pendamping ilmu. Masya Allah. Matre, wak-wak, hidup tanpa cinta nggak masalah, yang penting banyak uang. Siap Kak Ira, Masya Allah. Itu kenapa bener banget sih Kak? Iya dong. Karena gini kakak-kakak, di dalam konsep magnet rezeki kan yang pertama kali itu adalah kita menghancurkan si perisai rezeki. Cuman masalahnya kita tahu perisai rezekinya itu dari mana, gitu loh. Yang paling spesifik, sayangnya screen-nya nggak kelihatan. Oh, aku mau nutupin ya. Gini ya. Kenapa bisa kita kan perlu mengetahui nih tadi perisai rezekinya itu secara spesifik itu akan seperti apa. Ya sudah, kita coba iris secara tajam dengan Steven. Gitu. Dari 1 sensing, kedua itu thinking, ketiga itu intuiting, keempat itu feeling, kelima itu insting. Urutan aja ya, Steven. Oke, yang kedua thinking, sombong, dia suka berbangga diri, meremehkan orang lain, suka meremehkan, kritiknya itu ofensif, nyerang ya kan, temperamen, gak mau dengar pendapat orang, skeptis terhadap satu hal sehingga sulit untuk open mind. Gitu. Yang ketiga, intuiting, hayal yang nggak benar gitu kan. Kayak tadi nonton yang nggak benar, akhirnya berhayal yang nggak benar juga. Nah itu hati-hati. Potensi dosa yang paling besarnya pada siapa? Pada intuiting. Terlalu cuek, terlalu asosial, dia nggak mau kenalan sama orang, nggak mau ketemu orang gitu banget. Tidak mau berkawan, terlalu berbangga akan dirinya, terlalu cepat bosan. Yang keempat, feeling dari hati. Penyakitnya penyakit hati. Dendam, gosip, mood swing, nunda-nunda, angin-anginan, menghasut, terlalu santai, tugasnya terbengkalai. Terlalu santai nggak apa-apa, tapi kalau terlalu santai tugasnya terbengkalai, jadi perisai. Yang kelima, insting. Temperamen, setengah-setengah, kalau ngerjain apa-apa nggak tuntas, tugasnya tidak tuntas, cepat berganti aktivitas, mencampuri urusan orang, terlalu mendalam tapi tidak menyelesaikan. Jadi cuman pengen ikut-ikutan. Oke kakak-kakak, gimana, masih semangat? Apa kabar Anda hari ini? Sukses. Sukses mulia. Mulia. Masya Allah. Mulia. Siap. Sukses mulia. Kayaknya kalau lihat dari sini, saya antara thinking atau insting deh Kak. Wah kan, langsung ketahuan kan. Langsung berasa ya. Kak Syafiah dari Malang, wah insting kok bener banget itu. Wah. Padahal kita belum pernah ketemu ya Kak ya. Karena gini, simple banget. Steven itu simple banget, dia tuh bisa kita pakai, kita gunakan, kita aplikasikan dalam hal mencari rezeki juga. Hancurkan perisainya. Hancurkan perisainya. Gitu. Mantap Kak Goda nih. Kak, ini kenapa kelimanya aku
Ada semua sih borongan. Wah. Berarti ini perlu kita treatment ya. Kak, aku itu intuiting. A. Goldar thinking. B. Intuiting. O. Feeling. A. B. Sensing. Kak, coba di scroll di postingan Steven Kak. Wih, mantap. Kak Syapani ini udah apa namanya pantauin terus ya IG-nya Steven Family ya. Kak Karina dari Malang langsung termenung dan introspeksi diri. Yes, of course. Kalau kita berkali-kali ya kita diingatkan terkait dengan perisai, ini adalah respon terbaik. Langsung introspeksi diri. Aku izin lanjut ya kakak-kakak ya, karena waktu kita juga apa namanya nggak terlalu banyak. Tab yang kedua, hancurkan. Kalau kakak-kakak udah tahu perisainya itu apa, dari mesin kecerdasan kakak-kakak, dari tipenya nih, dari dirinya yang kayak gimana, hancurkan Kak. Hancurkan. Bahkan yang bentuknya masih potensi, yang tadi itu kakak-kakak nggak muncul rupanya, atau ternyata tadi kayak Kak siapa? Yang Kak matanya memang di-share di WA. Ternyata ngeselin banget IE gue. Nah, bahkan yang Masya Allah deh, bahkan yang kesalahan atau perisainya itu masih bentuknya potensi perisai. Udah dihancurin aja. Cara ngancurinnya gimana? Taubat itu minta maaf ya. Minta maaf ke siapa? Ke orangnya, ke Tuhan gitu. Utamanya ke Tuhan dengan cara apa? Beribadah. Terus benar-benar melakukan taubat yang benar-benar sepenuhnya taubat. Mumpung nih Kak. 10 hari lagi ya, 10 hari lagi tuh masuk ke bulan sucinya umat muslim, bulan Ramadan, yang mana itu sebagai bulannya self development yang paling cepat. Ya udah, sebelum masuk bulan Ramadan nih, kalau perlu kita hancurin dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita hancurin. Perisai-perisai kita benar kita hancurkan lebur. Syaratnya taubat, tahu letak salahnya di mana, kenal perisainya, karena kalau kita nggak tahu salahnya di mana, lah kita minta maafnya buat apa? Gitu. Kakak-kakak misal gini, tiba-tiba ada orang yang salah nih sama kakak-kakak nih. Dia ceritanya pernah ngambil, misal ngambil barang, ngambil pensil gitu. Terus dia tiba-tiba datang, cuk. Mas, minta maaf ya, gitu. Minta maaf kenapa? Ya pokoknya minta maaf gitu. Enak nggak kira-kira? Kalau aku pribadi nggak. Kayak apa gitu loh. Ya udah, yang pertama kali Tuhan juga pengennya kayak gitu. Tahu letak dulu. Tahu letaknya, salahnya kita tuh ada di mana. Maka kita yang pertama kali kenali perisai kita. Yang kedua, minta maaf dan ampunannya. Allah itu maha pengampun. Kita harus meyakini itu supaya benar-benar bisa diampuni. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Karena kalau kita minta maaf tapi masih diulangi juga, obat sambel. Aduh pedes tapi masih diambil juga. Gitu. Sampai sini dapat ya kakak-kakak ya? Boleh jempolnya? Siap? Kita bungkus ya. Masuk ke step yang ketiga, buang sisanya. Perisai yang hancur tidak usah digunakan kembali. Ingat, perisai yang hancur tidak usah digunakan kembali. Jangan sampai nanti di masa yang akan datang, kakak-kakak udah kenal sama perisainya, kakak-kakak udah hancurkan perisainya, tapi tiba-tiba kenapa muncul kembali? Karena masih ada sisa-sisanya. Sisa-sisa kepingan-kepingan kecil yang ternyata dia bisa tumbuh lagi jadi perisai yang baru. Maka buang sisanya, buang. Lebih baik dibuang dan tidak usah diambil kembali karena perisai yang hancur ialah aib-aib kita. Betul apa betul? Udahlah, biar orang-orang itu nggak tahu kita tuh punya sifat pendendam, gitu loh. Karena dendam itu jadi aib. Jangan temenan sama dia ya, dia kan pendendam gitu. Emang mau kita digituin? Emang mau kakak-kakak digituin kan? Enggak. Aku yakin enggak? Maka step ketiga, buang sisanya. Aibnya kita biar tutup aja, aib kita biar ketutup. Mengutip
salah satu quotes yang luar biasa dari hadis riwayat Muslim. Waman satoro musliman satorohu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah anjuran atau ajakan bagi kita untuk menutupi aib kita. Supaya kita nggak kesusahan dalam berkehidupan. Dan kalau aib kita itu sudah ditutup, apa yang terjadi? Allah itu kan makin cinta. Allah itu kan makin sayang jadinya. Karena aibnya sudah ditutup. Alhasil, jurus pertama bisa jalan. Simple step. Pertama, kenali dirinya, tahu perisainya di mana. Jadi kita bisa tahu kesalahan-kesalahan kita, atau dosa-dosa kita, atau potensi perisainya itu ada di mana. Yang kedua, langsung hancurkan. Hancurkan benar-benar hancur sampai dia itu hilang. Benar sampai hilang. Jadi jangan sampai nantinya ada potensi-potensi yang nanti ketika di masa depan kok dia bisa muncul. Nggak boleh muncul, nggak boleh muncul. Perisai sekecil apapun itu bisa menghalangi rezeki. Bisa menghalangi rezeki. Ingat, seperti di awal, rezeki itu seperti tsunami yang sangat-sangat besar. Kalau misalkan kita pakai perisai sekecil apapun, nanti ada rezeki-rezeki yang nggak kena kitanya. Maka hancurkan sampai hilang. Yang ketiga, buang sisanya. Ketika sudah hancur, lepaskan. Lepas, buang sisanya. Sampai tidak bersisa. Oke. Sampai di sini, ada yang ingin menanggapi terkait dengan perisai rezeki ini? Wih, Masya Allah ya. Salam kenal kali ini, Kak. Itu teorinya mudah ya, tapi kan pelaksananya nggak mudah ya. Gimana praktikalnya, Kak? Oke, siap. Nah, ini seru nih. Karena nih yang intuiting extrovert golongan darah O dari Muncul Tangerang. Wah, deket ya. Nanti kapan-kapan kita kopdar nih, Kak. Biar ngobrol langsung offline. Kira gini, prakteknya emang, teorinya emang mudah. Prakteknya mudah nggak? Prakteknya mudah, Kak. Tadi cara untuk menghancurkan dosanya itu apa? Atau menghancurkan perisainya itu apa? Bertobat. Pertama kita tahu dulu perisai-perisai kita tuh apa aja. Boleh banget kita list atau kita ingat-ingat lagi, refleksi kembali, kita muhasabah, evaluasi diri. Habis itu minta maaf, bertaubat sama Tuhan, sembahyang, ibadah, sholat taubat, gitu. Yang sangat-sangat benar-benar bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kita aware sama perisai kita tersebut. Ya. Perisai kita tersebut. Karena kalau misalkan kita nggak aware juga sama perisai, nanti perisainya akan muncul kembali. Seperti itu mungkin Kak Rani ya. Gimana praktikalnya, Kak? Intuiting extrovert selalu pengen banyak nyoba ini itu. Jadi kayak semuanya dicoba nggak ada hasilnya. Apa itu karena perisainya juga, Kak? Bisa jadi, Kak. Bisa jadi, Kak. Bisa jadi. Karena kan sebenarnya pengen nyoba. Intuiting itu kan diberkahi kekuatan yang sangat luar biasa untuk kreatif dan out of the box. Tapi sayangnya ide-ide besarnya tidak terjemahkan menjadi step by step. Gitu. Lebih baik kenali perisainya. Kira-kira misalkan intuiting mulai bisnis nih. Kira-kira apa nih perisainya? Oh, perisainya dia terlalu bangga sama rencananya. Akhirnya nggak mau sharing, akhirnya sok tahu, dan dia ngejalin rencananya dan ternyata nggak berhasil. Ya sudah, taubat. Caranya gimana? Ya sudah, taubat dulu, minta maaf, habis itu sudah cari mentor. Seperti itu Kak Sihyati Arkana nih. Intuiting extrovert with love, Masya Allah. Misal, teman kita titip, ini dari Kak Yeyen. Kita titip beli ke kita karena jaraknya jauh, jadi kita ambil untung dari harganya misal sampai 10 ribuan. Itu termasuk perisai kah? Ini tergantung akadnya. Ini ada yang mau nitip nih. Nah, kita nitip nih. Oh, ternyata belinya agak jauh nih. Sorry Mas, sorry Mbak. Aku mau beliin, cuman karena berhubung jauh juga, nanti aku mau minta ada uang jalannya. Ada keuntungan juga profitnya 10.000, nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalkan diomongin,
itu jadi enak. Win-win solution. Tanya oke, dianya oke, nggak berat sebelah. Nah, ini kan dagang. Gitu. Tapi kalau kita menutup-nutupi, ternyata harganya nggak segini. Hati-hati, bisa nantinya menimbulkan perisai. SE terlalu boros, sering mikir, halah besok kan uang datang lagi. Iya, bagus. Itu pemikiran yang nggak salah, Kak Umul. Yang penting borosnya itu bisa terukur dan lebih baik disedekahin. Wah, gila sedekah ya. Kalau feeling gimana Kak? Buka pintu rezekinya. Ah, mantap. Kita masuk ke jurusnya ya. Reacted SE terlalu boros. Wah, bener banget Kak. Aku intuiting introvert, pelit buat sharing. Kayak takut aja gitu ditiru idenya. Padahal idenya kan jalan terus ya. Feeling extrovert gimana Kak? Tapi kita nggak bilang Kak harganya 15, kita sebutnya 20 gitu. Insya Allah nggak apa-apa, ini masih dalam konsepnya kan dagang ya. Kalau masih kayain karena konsepnya masih dagang, ini masih nggak ada masalah. Yang penting harus terbuka biar sama-sama enak juga. Kalau misalkan langsung sebutnya 20, tapi aku ngambil untung ya. Ini karena kan perjalanannya jauh juga gitu. Di 20 deh gitu. Insya Allah di situ terletak keberkahan juga. Kalau misalkan kita jujur juga. Oke Kak Zahra, apakah potensi dosa kita tersebut bisa hilang? Apakah Al-Quran hadir untuk menetralkan sifat manusia? Seperti ada hadis dilarang dendam. Itukah perintahnya untuk seluruh manusia, bukan karakter perorangan kan? Udah nggak sih Kak? Mudeng banget. Yang pertama, potensi dosanya bisa hilang nggak? Karena itu sifatnya potensi, jawabannya bisa muncul, bisa enggak. Bisa muncul, bisa enggak. Hilang enggak? Jawabannya ketika dia enggak muncul, berarti enggak ada. Gitu. Jadi jangan fokus untuk memunculkan potensinya. Potensi dosanya atau potensi perisainya. Gitu. Tapi, Al-Quran hadir untuk menetralkan sifat manusia. Bukan menetralkan ya. Kalau menetralkan berarti yang tadinya negatif jadi enggak ada. Gitu. Tapi untuk meluruskan kembali, Al-Quran itu menjadi pedoman hidupnya. Jadi guidance-nya untuk masuk ke dalam surganya Allah, gitu ya kan? Seperti ada hadis dilarang dendam, itu kan perintahnya untuk seluruh manusia. Yes, seluruh manusia itu nggak boleh dendaman orangnya. Tapi gini Kak Zahra ya, dendam bagi orang feeling sama dendam bagi orang intuiting itu beda, gitu. Karena feeling ini main di hati, dia akan lebih kuat banget dendamnya gitu loh. Intuiting sekalinya kesel sama orang, besoknya bisa aja dia lupa. Gitu. Bisa aja dia lupa. Karena apa? Potensinya itu bukan di hati. Tapi di mana? Ngebayangin. Gitu. Ini sampai 29 message, Masya Allah. Aku bacain satu-satu luar biasa. Saya mau sharing tapi nggak bisa eksekusi di sini. Jadi gimana dong? Kalau untuk thinking extrovert gimana Kak? Membuka pintu rezekinya. Masya Allah. Siap. Kakak, aku mohon izin ya, lanjut sedikit lagi ya. Nah, gini, cara tes Kak nggak bisa ditebak. Ya, buat tes Stephen ini yang sedikit terkait dengan Stephen-nya sendiri supaya nanti biar jelas juga seperti apa sih maksud kenapa kita pakai Stephen. Terus gini, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, gimana cara ngebuka pintu rezekinya? Ingat, jurusnya ada 3 yang di awal. Itu ada 3. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? 1 poin? Wih, mantap. Yang pertama jurusnya adalah adain kopdar kon untuk masing-masing mesin kesehatan biar saling curhat. Mantap. Yang pertama jurusnya kenali diri, ya kan? Kenali diri. Yang kedua itu keep positivity-nya kita tetap dilaksanain. Yang ketiga itu adalah kuatkan alirannya. Kita akan bahas cara terkait teknisnya ketika sudah menghancurkan perisainya di 2 jurus selanjutnya. Nah, aku izin sedikit menjelaskan terkait dengan Stephen ini karena ada teman-teman kita yang juga masih baru banget kenal sama Stephen. Stephen ini simpel banget ya, sebuah metode tes kepribadian yang sifatnya pertama simpel. Metode yang simpel dan sangat mudah dipahami bahkan oleh orang tua kita. Yang kedua akurat, hasil tes Stephen menunjukkan kepribadiannya genetik.
Jadi benar-benar pas, benar-benar akurat sampai di angka 95% klaimnya, sampai dia itu nggak berubah-ubah. Kepribadian sesungguhnya dan tidak akan berubah. Yang terakhir aplikatif. Untuk tahu potensi bisa, untuk tahu komunikasi bisa, untuk tahu perisai dirinya sangat bisa. Tes genetik itu yang unik dan tidak dapat berubah. Dari mana aja? Yang pertama itu dari DNA. Dari DNA, dari retina mata, yang terakhir dari sidik jarinya seperti apa. Gimana cara ikut tesnya, Kak? Oke, siap. Sebenarnya aku jelasin dulu, simple banget tes Stephen itu. Nanti kita ketemu sama promotornya, silakan kakak boleh chat nantinya di grupnya, atau nanti setelah ini silakan boleh menghubungi ke admin pusat kita supaya langsung bisa diarahkan dengan promotor terdekat. Kenapa diarahkan dengan promotor? Karena benar-benar harus didapatkan scan 10 sidik jarinya. Jadi kita scan 10 sidik jari, diproses di server saat itu juga 5 menit kemudian hasil tesnya keluar. Jadi nggak perlu nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan atau beberapa bulan hasilnya baru keluar. Apa, Pak? Hasil tes keluar 5 menit itu juga langsung dijelasin. Gimana Ibu? Nah ini ada yang tanya, aku jawab langsung. Bisa online kan? Bisa online kan Kak? Bisa online kan ya? Jawabannya nggak bisa Bu. Karena kita benar-benar harus tahu, harus ketemu sama orangnya secara langsung dan kita dapatkan scan sidik jarinya. Karena kalau misalkan kita nggak dapat scan sidik jarinya atau dikirim lewat aplikasi dan lain-lain, sulit. Gitu. Dan penjelasannya nanti nggak maksimal kalau misalkan ketemunya online. Mohon izin lanjut sedikit. Ini benefit tes Stephen yang kakak-kakak akan dapatkan ketika tes hari ini. Ya. Yang pertama, nanti tes Stephen-nya dapat juga, nanti dapat sertifikat cetak dan juga e-book-nya. E-book-nya itu lengkap banget. Kakak-kakak bisa dapetin informasi genetik yang banyak banget. Kalau ketemu sama promotornya atau nanti bisa sharing-sharing di grupnya masing-masing, bisa konsultasi dan tanya jawab secara langsung, eksklusif. Jadi kayak punya tentor atau kita punya coach pribadi. Terus dapat juga video materi penjelasannya, video materi penjelasan dan juga materi pendalaman dan grup khusus Stephen Family. Kayak yang tadi, kakak-kakak ada yang mau bikin grupnya satu feeling semua gitu. Ayo kita bikin. Kita bisa biar bisa saling curhat, kita biar bisa saling tahu gimana sih cara memaksimalkan potensi dari mesin kecerdasan. Bonusnya apa? Kakak-kakak yang ikut di program sinergi ini, kelas pendalaman Stephen setiap 2 minggu sekali. Seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Marsha di awal. Kelas pendalaman Stephen ini buat apa sih? Karena Stephen ini ilmunya itu berkembang secara aplikatifnya, maka akan ada selalu hal-hal yang baru, selalu ada hal-hal yang inovatif dalam bentuk inovatifnya. Gitu. Informasi genetik yang kakak-kakak akan dapatkan. Mesin kecerdasannya apa? Drive kecerdasannya apa? Dominansi sistem kerja otaknya bagaimana? Gitu. Jenis kecerdasannya. Kalibrasi atau yang kerennya sekarang dibilangnya healing. Waduh, healing tuh kita harus jalan-jalan. Enggak semua orang itu healingnya jalan-jalan. Enggak harus jalan-jalan. Tuh. Fungsi tubuhnya, respon golongan darah, sirkulasi, anjuran kesehatan. Ada anjuran kesehatan juga, karena di Stephen ini ngebahas secara genetik, kakak-kakak bisa tanya, bagaimana cara menjaga kesehatan sesuai dengan mesin kecerdasan. Itu. Cara belajarnya sudah pasti bisa dapat, sifat perilaku khas positif, negatif, rekomendasi sekolah, karir, dan juga berkehidupan. Ya. Itu. Silakan kakak-kakak, ini full banget, lengkap banget, cuman didapetin dari Stephen aja. Buat menghancurkan perisai rezeki bisa nggak? Bisa banget. Ya Mas. Oke, sekarang perlukah tes Stephen? Sama kayak misalkan kita punya benih nih. Ayah bunda, kakak-kakak sekalian. Kalau benihnya ditanam di kondisi terbaik, kira-kira benihnya jadi benih yang terbaik nggak?
Boleh di open mic-nya biar kita bisa interaktif. Kalau misalkan benihnya ini ditanam di tempat yang terbaik, sesuai dengan kondisinya dia, kira-kira bisa jadi orang yang terbaik nggak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Yes, peluangnya lebih besar setidaknya daripada ditanamnya asal aja. Nah, Steven membantu kakak-kakak untuk menemukan sebenarnya jati dirinya kakak-kakak itu seperti apa. Sehingga kakak-kakak bisa menentukan lingkungan yang tepatnya seperti apa. Lingkungan yang tepat untuk menghilangkan perisainya seperti apa. Gitu. Jadilah kakak-kakak menjadi pendekar yang perisainya itu dipakai bukan untuk melindungi dari rezeki, tapi justru untuk melebarkan rezeki itu sendiri. Lewat apa? Misal lewat jalan pejuang, gitu. Menjadi seorang pejuang yang perisainya itu dipakai untuk melindungi dari kejahatan. Jangan sampai perisainya itu ada malah menghalangi rezeki, tapi perisainya itu kita pakai buat membuka jalan sebagai pejuang. Oke, ini offering masuk. Take action tes Steven sekarang. Harganya tes Steven seperti yang tadi di awal itu 1.250.000. Tapi kalau kakak-kakak bisa mau tes sekarang juga, boleh ambil komitmen. Dapat di harga 849. 30% off. Caranya gimana? Caranya setelah ini kakak-kakak kan ada di grupnya masing-masing ya, boleh tanya ke ketua grupnya di masing-masing atau nanti langsung menghubungi ke admin pusat. Bilang mau komitmen ingin tes Steven. Supaya apa? Supaya tadi pengen banget rezekinya itu lancar. Karena kelas kita ini masih ada 2 jurus lagi. Kalau belajarnya masih setengah-setengah, khawatirnya nanti masih ngambang. Gitu. Aku kayaknya insting deh, aku kayaknya insting sama thinking deh. Karena dari perisainya tuh kelihatan seperti ini. Yes, tebakan nggak ada masalah, cuman nanti akan menjadi masalah ketika kita masuk ke action. Bagaimana cara kita bersikap, menguatkan alirannya. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Oke, kakak-kakak semuanya ingin diskusi lebih lanjut ya, terutama terkait materi ataupun tes Steven, silakan nih ditanyakan. Nah, ini udah ada 5 orang ya, Kak Dika yang udah raise hand. Siap. Boleh ya, dari Kak, siapa dulu nih? Ada Kak Adri nih, Kak Adri. Silakan Kak Adri, masih ingin bertanya, Kak? Oke, pada Kak Adri, kalau apa sudah standby, Kak? Nah, oke, kita skip dulu kali ya. Lanjut dulu nih ada Kak Sri Nadiro, IEAB, dari tes Steven ya berarti. Atau ini janjian yang teman-teman yang tadi ya masih di raise hand ya? Tadi kamarnya masih raise hand deh. Oke deh, kita beralih dulu kali ya Kak ke pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Dari Kak siapa nih? II Gulandara. Oh, cara tahu tes TV-nya lokasi terdekat gimana? Oke, ini gimana caranya ini kita tahu tes TV yang lokasinya terdekat dengan domisili kita. Pada Kak Dika, mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? Langsung dijawab aja kali ya, Kak Marsya ya? Boleh, boleh. Biar apa, catat kita ya. Iya, benar. Baik-baik. Oke, Kak siapa nih? Gimana caranya tahu tes TV lokasi terdekatnya? Kakak tinggal sebutin, kakak lagi ada di mana lokasinya sekarang. Dengan caranya gimana? Coba isi link yang dikirim sama Kak Marsya nih. Link ketertarikan tes TV. Nanti dari tim kita, dari tim admin, ada adminnya ya Kak Marsya ya. Nanti akan nge-follow up. Siapa promotor yang paling dekat dengan lokasi kakak. Sehingga bisa membantu kakak untuk langsung tes TV. Program yang ditawarkan atau benefit utama yang ditawarkan adalah kelas ini Kak. Kelas ini benar-benar gratis dan free, bahkan next step-nya itu, ini karena gurunya sensing jadi banyak spoiler-spoiler ya. ada apa namanya kelas-kelas khusus di mana ketika kakak mengikuti program ini, materinya akan
lebih dalam lagi gitu. Oke, jadi tadi ya untuk Kak Syafani, kalau misalnya nanti mau tes Titin, silakan aja daftar lewat link yang tadi sudah saya share. Insya Allah teman-teman yang pokoknya semuanya berminat ya, tinggal diisi aja linknya. Kemudian nanti akan diarahkan ya, akan dibantu oleh tim untuk menemukan atau mempertemukan kakak-kakak dengan promotor yang terdekat dengan domisili masing-masing. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi ya, Kak, dari sebentar. Oh, ini ada yang nanya terkait ini ya, Kak Balkis. Perisainya apa nih, Kak? TI. Untuk TI perisainya apa, Kak? Oke, siap. Coba ya Kak Marsha ya. Jadi banyak yang nanya ya. Perisainya SE apa? Perisainya TI apa? Aku sambil jawab-jawabin semua ini ya kayak berarti ya. Ini kan terkait dengan materi. Boleh, jadi gini boleh. kakak-kakak, kalau misalkan kakak-kakak udah di tes Titin, udah kenal sama kepribadian itu apa, nanti kita akan bantu meng-approve. Kita akan bikin coba sesi konsultasi tanya jawab kira-kira perisainya itu ada di mana. Secara umum, misalkan thinking mau itu introvert atau extrovert, pasti perisainya itu nggak jauh-jauh dari pikiran dan juga tahtanya. Karena umumnya kita diuji dengan kekuatan terbaiknya kita. Gitu. Contohnya apakah kalau misalkan perisainya thinking tadi, sifatnya sombong, meremehkan orang lain, kritik tapi dia pengennya nyerang, gitu loh. Nggak mempedulikan orang lain, gitu loh. Ini hati-hati. Kak, saya nggak ada semua itu, berarti saya aman dong, Kak. Alhamdulillah. Kalau kakak itu thinking dan itu nggak ada. Gitu. Artinya itu tertutup dengan sempurna, dengan baik. Yang perlu kakak lakukan next step-nya apa? Jangan sampai potensinya itu muncul. Gitu. Perisainya sensing apa? Sensing. Dia sensing yang suka harta, berarti dia fokusnya ke harta. Jangan sampai kita menuhankan itu namanya harta. Nggak ada harta atau nggak ada uang atau nggak ada keuntungan, kita nggak mau jalan. Kalau emang kegiatannya baik, kegiatan itu positif, epos aja. Epos atau sifat atau simpelnya itu energi positif. Yaudah kita kasih energi positif. Gitu. Apa hubungannya dengan Goldar? Ini langsung aku jawab aja nggak apa-apa, Kak Marsha? Boleh banget, Kak Dika. Boleh ya? Siap. Boleh. Apa hubungannya dengan Goldar? Buat Bu Dew, ini udah dites TV ya, sensing introvert golongan darah O. Nanti boleh ditanya ke promotornya, kira-kira apa hubungannya dengan golongan darah. Tapi kalau misalkan mau baca terkait dengan artikel-artikelnya di Stephen, di IG-nya Stephen Family, itu juga banyak. Simpelnya, ini dibahas di kelas workshop ya. Workshop Stephen level 1. Wah. Jadi ini menjadi spoiler. Wah. Respon awalnya itu biasanya seperti golongan darah. Nah, respon awalnya seperti apa? Boleh nanti baca-baca di IG-nya Stephen Family. Kak Atikah dari Kairo, Kak, aku tes Stephen pas masih kecil, masih SD, jadi belum gitu ngerti dan peduli juga. Dan waktu tes konsultasinya jadinya ke orang tuanya aja. Solusinya apa ya kira-kira? Cari sertifikat tesnya, hasilnya apa, terus nanti kasih tahu ke kita. Kakak ada di grup mana? Misal, kakak karena di Kairo ya, Kairo tuh kalau nggak salah sama Katifa ya. Sama Katifa, langsung tanya Katifanya. Gitu loh. Oh, ketemu nih sertifikatnya, hasilnya ini. Tapi aku nggak ngerti. Ya udah, nanti minta konsultasi. Kalau masih konsultasi belum ngerti juga, silakan ikut kelasnya. Terbuka banget buat ikut di workshopnya. Iya nih aku promotor di Kairo tuh, Katifanya langsung muncul. Oh mantap ya, gercep ya. Oke, Testimoni dong Kak, waktu dulu pertama kali ikut tes, perubahan apa yang dialami dari diri pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Wah mantap. Ini testimoninya buat aku. Jadi cerita ya, Masya Allah.
Ini juga ceritanya itu bisa apa ya, menghancurkan perisai. Jadi gini, banyak sekali orang-orang sensing. Ini terutama untuk orang sensing ya. Ketika mau tes Stephen selalu terbentur dengan yang namanya biaya ya. Biaya tesnya ternyata nggak sedikit, biaya tesnya mahal gitu. Pada saat itu aku coba memberanikan diri untuk tes lah gitu, untuk tes. Dan Masya Allah luar biasa, benar-benar seperti petunjuk Allah. Ada salah satu uangnya apa ya? Waktu itu ada uang dari kerjaan yang tiba-tiba turun juga hari itu juga. Jadi tiba-tiba cair. Dan cairnya ternyata melebihi ekspektasi. Itu. Jadi menghancurkan perisai rezekinya orang sensing. Orang sensing itu kan apa ya? Untuk melihat ke masa depan tuh kan sulit ya. Dia tuh nggak visioner ke depan. Jadi cuman ada yang di depan matanya aja. Tapi ketika perisainya berhasil dihancurkan, rezekinya insya Allah datang. Rezekinya insya Allah datang. Perubahan apa yang dialami dari diri pribadi? Tentunya jadi lebih paham sama diri, alhasil lebih spesifik lagi dalam menentukan pilihan-pilihan hidup, pilihan karir. Kalau boleh cerita sedikit, ini jadi cerita banyak banget ya Kak Marsha ya. Ini Kak Stivi dari Cikarang nanya nih, Masya Allah. Nah, kalau misalkan boleh cerita sedikit, diriku tuh nggak murni orang psikolog. Jadi orang-orang Stephen itu juga banyak yang bukan orang psikolog. Tapi kenapa bisa kok sengerti itu terkait dengan genetik diri? Kita belajar lewat workshopnya. Workshop Stephen level 1, level 2. Dapat lisensinya. Masya Allah ya. Terus perubahan apa yang dialami ke diri pribadi? Kalau ke diri pribadi, akhirnya jadi lebih terarah lagi, jadi lebih semangat lagi untuk hidup, gitu ya. Lebih benar-benar menentukan pilihan. Untuk keluarga, kita juga jadi lebih bisa memposisikan diri di keluarga, gitu. Nggak harus terus-menerus menjadi seseorang yang apa ya, istilahnya tuh nurut tanpa bilang tidak, gitu. Tapi ada masa-masanya pendapat kita akhirnya didengarkan oleh orang tua. Gitu. Dan kalau ke pekerjaan tentu saja ya, kalau misalkan ke pekerjaan kita akan jadi lebih produktif lagi. Kak Dika dari Kak Nur Mukharomah, Kak Dika kalau belum dapat sertifikat masih bisa nggak minta? Bisa, coba aja cari kontak promotornya. Kontak promotornya kira-kira sertifikatnya ada nggak? Ada di mana atau hasil tesnya ada? Hasil tesnya itu apa? Yang penting kakak tahu hasil tesnya apa, sehingga nanti bisa langsung kita jelaskan. Karena gini, Stephen itu tesnya itu benar-benar private. Karena aku ngedalamin di promotor juga ya. Tesnya itu benar-benar private dan datanya itu benar-benar dijaga kerahasiaannya. Cuman sama promotornya aja, dan promotor cuma tahu hasil tesnya aja. Sisanya kayak misalkan tanggal lahir, terus sidik jari itu benar-benar hilang dari komputer. Gitu. Jadi kakak bisa tanya promotornya tesnya apa, hasil tesnya apa. Ini. Oh, udah dibantu dijawab sama Kak Marsha juga ya, Mas. Kak Yeyen, wow. Aku tes gratis Kak. Oh, alhamdulillah, dan ternyata SE pantas hitungan. SE ya, dikejar rezeki ya, tesnya aja gratis. Kan nomor HP promotornya hilang, sudah pernah WA ketika belum hilang tapi belum juga dikirim gitu. Masya Allah. Kontak aja nama promotornya siapa, nanti coba kita kita usahakan ya untuk menemukan kontaknya siapa gitu. Sebisanya kita. Bismillah. Kak Vera, orang SE itu bisa nggak sih jadi PNS plus pengusaha? Tadi Kak, sebelumnya ada yang raise hand dulu nih, ya. Ada Kalina. Oh iya, boleh. Tadi dia ada duluan, boleh Kalina? Oh siap. Kak Lina ya? Ya, Kalina Alfarisi, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan Kak? Ini udah di-unmute ya Kak Lina ya? Tapi suaranya belum kedengaran nih Kak. Halo Kalina, oke mungkin kita skip dulu kali ya. Oke, ini mungkin ada yang ingin bertanya lagi ya dari
Kak Rara nih, Kak Rara FE Jogja. Kak Dika, kalau perisainya feeling apa nih? Aku sejak kecil dididik secara otak kiri, makanya waktu dapat hasil tes FE sempat denial. Alhamdulillah makin kesini udah bisa menerima hasilnya. Penuhnya. Insya Allah. Kalau tadi dari Kak Vera dia cerita ya. Oh ini ada pertanyaan juga, SE bisa nggak jadi PNS plus pengusaha? Haha. Ada hahanya. Boleh mungkin Kak langsung dijawab nih pertanyaan Kak Vera sama Kak Rara. Oke, siap. Terima kasih Kak Marsha atas tadi udah dibacain juga. Kalau Kak Vera, SE bisa nggak jadi PNS plus pengusaha? Jawabannya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi secara peraturan PNS tuh kayaknya nggak boleh jadi pengusaha ya. Jadi terbatas regulasi aja. Kalau misalkan potensi ya bisa. Di sisi lain mau usaha tapi di sisi lain suka didesak ikut PNS. Tapi ya gitu, SE saya nggak suka diatur-atur atau nggak mau terikat kerja lagi kalau mau berumah tangga. Gitu. Nah ya ini benar. Menjadi pilihannya Kak Vera. Kak Vera pilih dulu mau jadi PNS atau mau jadi pengusaha. Gitu. Jangan dua-duanya banget. Nanti otomatis jadi nggak fokus. Ingat di Steven punya satu apa ya istilahnya tuh ya. Prinsip fokus satu hebat. Kita jalani satu kehebatan kita dan kita fokus. Maka rezeki akan ngalir dari keran yang kita fokuskan. Gitu. Kalau Kak Rara, kalau perisainya feeling apa nih Kak? Nah gini, tadi aku udah sharing sedikit. Nanti boleh didapetin juga copy materinya. Feeling itu dari feel, dari kata feel yang artinya hati, maka perisainya kebanyakan adalah penyakit-penyakit hati. Dendam, iri, dengki, sebel sama orang, kesel sama orang, bad mood, mood swing, terus nggak menghargai orang lain, kata-katanya itu tajam kena hatinya orang lain. Nah itu perisainya feeling, gitu. Yang perlu diwaspadai. Dan kalau misalkan muncul, hancurkan. Belum muncul dihancurkan, ya dihancurin aja. Jangan sampai nanti muncul, gitu. Dan case-nya banyak juga seperti Kak Rara ini yang di Jogja ya, feeling extrovert tapi denial terus alhamdulillah kesini makin menerima hasilnya karena Steven ini menunjukkan genetiknya seperti apa. Gitu. Halo Kak, dari Kak Sehyati, kalau nomor promotor saya hilang, bisa nggak saya konsultasi sama tim Steven yang ada di grup? Insya Allah kita akan selalu open buat konsultasi, ya, buat konsultasi, buat tanya-tanya, buat kalau misalkan mau sharing-sharing, silakan banget, boleh chat adminnya, boleh chat di grup tersebut ada ketua grupnya siapa, boleh tanyain terkait dengan Steven. Makin banyak makin oke, gitu. Insya Allah kita akan open banget lah, karena kita senang banget nih, ada orang-orang yang semangat buat kenal sama dirinya dan mau mengembangkan dirinya. Spesial hari ini mengembangkan di ranah rezeki. Kak Fakihudin, oh iya Kak, kalau dari Steven dibahas juga nggak terkait profesionalis dan generalisnya? So pasti gitu. Ada orang-orang yang terakhir sebagai seorang profesional atau istilahnya itu dia punya satu bidang yang benar-benar bisa dipegang, tapi ada orang-orang yang sifatnya itu generalis. Ada banget gitu. Generalis, oke, langsung di spoiler aja. Ini karena gurunya sensing jadi banyak spoiler ya. Generalis itu insting. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu dan semuanya bisa tuntas. Pada level yang baik gitu. Pada level yang 0, dia level 0 masih baru kenal dirinya insting, biasanya setengah-setengah. Kalau profesionalitas atau yang dia tuh bukan generalis ya, spesialis ya. Yang spesialis ini biasanya mesin kecerdasan yang lain. Karena dia hanya memiliki satu fokus yang benar-benar dia bisa hebat. Gitu. Oke, makasih Kak. Makasih juga. Gak suka diatur, maunya ngelola atau mimpin aja. Apa termasuk perisai buat TIK? Yes, of course. Gak mau diaturnya. Jadi harus ngeh juga. Diaturnya nih maksudnya diatur apa? Jangan sampai kita diatur ke kebaikan atau disetirin buat jadi baik. Malah kita berontak, gitu. Disuruh masuk surga dengan aturan-aturan yang sudah jelas, tapi kita malah memberontak gitu. Nah, kalau misalkan aturan-aturannya ini ternyata nggak masuk akal dan nggak mengarahkan kita menjadi lebih baik, baru
Gitu. Oke, tidak bosan-bosan mengingatkan kalau misalkan kakak-kakak dari materi-materi ini ada ketertarikan nih buat tes Stephen, ketertarikan aja. Silakan boleh isi Google Form-nya supaya nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan promosi-promosi yang menarik tentunya dari program ini. Bener banget Kak Dika. Ini pertanyaannya banyak yang nanya ini juga ya. Buat kakak-kakak yang tadi kelewat materinya, insya Allah nanti kita bakal bagi link untuk copy materinya untuk teman-teman yang isi link absensi. Jadi buat yang ketinggalan di awal, nanti bisa lihat lagi gitu ya materinya, tapi syaratnya kakak-kakak harus isi link absensi. Gitu. Kemudian untuk kakak-kakak nih yang penasaran ya, apa sih kira-kira perisai rezeki aku, apa sih kira-kira karakter aku dari 5 MK tadi gitu ya, silahkan tes Stephen sekarang juga ambil promonya karena ini hanya diberikan untuk teman-teman yang ikutan kelas hari ini aja nih gitu ya. Buat kakak-kakak yang ikut di luar bisa jadi kakak-kakak nggak dapet benefit yang tadi udah disebutin sama Kak Dika. Karena benefitnya ada banyak banget ya, banyak diskon, banyak investasi ilmu, pokoknya banyak banget benefit yang nggak didapetin di tempat lain gitu. Jadi silakan nanti untuk yang tertarik mau tes Stephen isi link ketertarikan tes Stephen. Kemudian untuk kakak-kakak yang tadi ya pengen konsultasi boleh nggak sih gitu ya, silakan manfaatkan grupnya masing-masing yang kenali bakat genetikmu untuk berdiskusi ya kakak-kakak ya. Jadi boleh banget, feel free banget karena di setiap grup itu ada promotornya ya. Dan juga ada teman-teman lain sehingga kita juga bisa sharing. Gitu. Silakan boleh diskusi di sana. Gitu. Ada lagi kah yang ingin bertanya seputar materi ya? Gitu. Ini kita batasi dulu pertanyaannya yang masih relate dengan materinya Kak Andika. Gitu. Atau relate dengan Stephen ya kayak boleh mau tesnya dong, mau tes di mana? Boleh, kita mau kalau misalkan nanti datang ke Jakarta bisa langsung ketemu gitu ya di markasnya Stephen Family. Tapi kalau misalkan aduh nggak bisa ke Jakarta nih, tenang aja. Ada promotor-promotor kita yang insya Allah siap membantu kakak-kakak untuk menemukan potensi genetiknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah ragu ya kan. Kalau misalkan aduh ntar kalau misal harus ke Jakarta nih tesnya, enggak, tenang aja. Bahkan di Stephen itu, di Stephen Family ya khususnya, kita ngebuka program khusus home visit. Kakak-kakak tinggal duduk diam manis di rumah, promotornya nyamperin. Dan free charge asik. Ya Kak Marsha ya? Free charge banget. Jadi nggak ada tambahan biaya lagi, nggak ada tambahan investasi lagi. Promotornya datang ke rumah kakak dan silakan ngobrol sepuas-puasnya. Gitu. Sampai kakak-kakak benar-benar paham terkait dengan potensi genetiknya apa. Dan khusus pada malam hari ini, kita kan ngebahasnya terkait dengan perisai rezeki ya. Aku baru ngebahas 1 jurusnya. Dan nanti kalau misalkan ngebahas 2 jurusnya, aku pengennya sebenarnya udah dites dulu nih. Udah dites dulu. Hasil tes Stephen-nya apa, supaya nanti kita benar-benar bisa mengerucut. Gitu. Biar nggak bingung-bingung lagi. Aku kayaknya perisai rezekinya nih kalau nggak thinking, insting. Nah itu masih bimbang, thinking atau insting. Karena biasanya itu akan menjadi spesifik banget. Yang dia, istilahnya, perisai-perisai yang khusus banget buat dia. Yang pada orang lain itu gampang ngilangin. Contoh, aku sebagai sensing, cara ngilangin dendam gampang nggak? Gampang. Gitu loh. Lebih mudah ketimbang feeling yang dendam. Nah, bisa dibayangin ya feeling yang dia perasa banget. Ketika udah kesel sama orang, keselnya luar biasa. Kalau sensing udah kesel sama orang, ternyata dia nggak menguntungkan. Apa yang kita lakukan? Tinggalkan udah. Lebih gampang kan? Gitu. Maka perisai rezekinya akan menjadi lebih spesifik. Dan ketika perisai ini menjadi lebih spesifik, jurus kedua dan jurus ketiga kita akan lebih mudah untuk melaluinya. Gitu. Oke, Masya Allah. Ada yang nanya ini Kak, Stephen Family sesuai dengan MK. Gitu. Oke, nah ini aku jawab dulu ya untuk Ridum Vocera Kak Andika nih, ada 2 orang yang tanya dari Kak Asmara Hani sama Kak Eskayo. Ini aku kirimin kode vouchernya di kolom chat ya. Kodenya promo AW02, pakai caps lock semua ya.
promo AW02. Silakan masukkan kode redeemnya bagi kakak-kakak yang udah ngisi link ketertarikan ya. Gitu. Insya Allah nih, ayo yang lain jangan mau kalah ya, udah ada 2 orang nih yang ngisi link ketertarikan. Semoga kakak-kakak semuanya di sini bisa dapetin promonya sekarang juga. Gitu. Nah, untuk grup diskusi bisa manfaatin dulu ya grup yang ada di Kenali Bakat Genetikmu. Gitu. Nah, ini mungkin dilihat dari komentar hari ini banyak yang nanyain tentang profesi nih. Nah, mungkin teman-teman tertarik ya nih kalau misalnya kita adain juga nih kelas terkait bagaimana mungkin menemukan profesi sesuai dengan dirinya gitu ya. Itu juga boleh. Ya, oke. Boleh, siap. Menarik banget sih, karena kalau misalkan hubungannya rezeki ya, pasti dengan... Benar. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kak Steve Cikarang. Setelah tes masih ada kelas-kelas workshopnya ya? Insya Allah kakak-kakak yang tergabung dalam grup Kenali Bakat Genetikmu akan mendapatkan akses gratis masuk ke kelas webinar ya. Insya Allah kita bakal adain minimal banget 2 kali sepekan. 2 pekan sekali atau sebulan sekali, sepekan sekali atau 2 pekan sekali ya. Jadi silakan jangan tinggalkan grupnya karena akan ada info-info menarik lainnya untuk di kelas-kelasnya. Barangkali nih depannya ada kelas profesi, ada kelas untuk remaja, untuk parent, untuk pasangan, pokoknya banyak macam-macam. Gitu. Jadi kita udah siapin nih materi-materi menarik untuk kakak-kakak semuanya. Baik yang udah tes Stephen ataupun yang belum Stephen, semuanya boleh ikutan diskusi juga. Gitu ya. Dan jangan lupa kakak-kakak kalau memang dirasakan workshop ini bermanfaat, tes Stephen bermanfaat, silakan dibagikan kepada keluarganya, saudaranya, teman-temannya, orang-orang terdekat yang ingin kakak-kakak ajak juga nih untuk mendapatkan benefitnya. Gitu. Jadi silakan tetap join ya di grupnya ya, ke semuanya ya. Gitu. Oke, Kak Dika kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi nih seputar dengan topiknya. Gitu. Dari Kak Dika ada yang mau disampaikan lagi Kak? Mungkin closing statement untuk teman-teman semua yang ada di sini. Atau masih mau jawabin beberapa pertanyaan? Kayaknya kalau pertanyaan ini banyak banget. Kakak-kakak silakan kalau misalkan masih ingin bertanya, silakan boleh copy paste aja pertanyaannya nanti ke grupnya kakak-kakak masing-masing. Karena di situ juga ada promotor-promotor kita yang handal juga, yang insya Allah akan menjawabnya dengan lugas juga. Atau kalau misalkan mau tanya langsung, bisa tanya ke IG kita di Stephen Family ya, di IG kita di Stephen Family gitu. Follow juga supaya bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya sih. Dan closing statement-nya bismillah, kakak-kakak yang hadir hari ini adalah orang-orang yang beruntung karena mampu dan juga diberikan kesempatan untuk mengetahui perisainya masing-masing. So, kakak-kakak harus memanfaatkan hal ini, ilmu ini untuk mengetahui benar-benar perisainya itu apa. Segera taubat, segera minta maaf ketika sudah mengetahui perisainya itu apa. Lalu lanjutkan aktivitasnya teman-teman secara maksimal sesuai dengan potensi genetik agar rezeki itu semakin deras mengalir. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf dari saya. Nanti kalau misalkan mau ketemu lagi, silakan boleh chat ke adminnya juga. Nanti aku ada di daerah Tangerang. Kalau misalkan mau kopdar-kopdar, insya Allah available banget ya. Karena emang orang sensing sukanya jalan-jalan. Ya kan Marsha ya? Oke, kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Kak Andika dan juga teman-teman yang aktif diskusi ya. Seru banget nih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan mungkin makin menarik lagi ya untuk membahas topik-topik dengan tema yang lain. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bagi kakak-kakak yang sudah hadir di sini, silakan mengisi link absensi. Saya sudah share ya di awal, di tengah, dan juga akhir acara. Silakan diisi linknya, karena nanti kakak-kakak akan mendapatkan chat berupa link copy materinya. Jadi buat kakak-kakak nih yang kemarin udah ikut di batch 1, Kak, aku udah ikut tapi belum dapat linknya nih gitu ya, belum dapat copy materinya. Nah, itu berarti tidak mengisi
absensi. Jadi silakan diisi absensinya untuk mendapatkan link copy materi. Kemudian untuk yang kedua, bagi kakak-kakak yang tertarik untuk melakukan tes tipin, baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya, aku udah pernah dites Kak, tapi aku mau ambil promonya nih, mau ambil benefitnya, boleh gitu ya. Tinggal dikasih aja nih tesnya misalnya ke saudaranya, ke temennya, ke anaknya gitu ya. Boleh banget, karena benefitnya hanya bisa kita dapatkan di webinar Kenali Bakat Genetikmu. Nggak ada di tempat lain ya kakak-kakak. Ada grup diskusi buat yang udah tes tipin gitu ya. Biar ilmunya tetap terupdate terus gitu kan. Ada juga tadi bonus-bonus diskon voucher untuk ikut kelas workshopnya, workshop tipin level 1, level 2, yang cuman ada di sini doang nih. Di kelas lain nggak pernah kita kasih ya diskon atau potongan harga untuk workshop. Kemudian tadi juga sesi konsultasi, gitu ya, dapat sertifikat. Pokoknya banyak banget benefit yang kakak-kakak bisa dapatkan. Jadi silakan langsung klik link ketertarikan tes tipin, langsung redeem voucher sekarang juga dengan kode voucher promo AW02. Gitu ya, huruf caps lock semua, huruf besar semua, promo AW02. Oke. Sampai ketemu lagi kakak-kakak di workshop yang berikutnya. Harapannya sih kita tetap bisa join di grupnya ya. Jadi grupnya ada ya, tadi dia nanya, emang ada grupnya ya gitu ya. Ada ya Kak, ada grup Kenali Bakat Genetikmu, itu grup kita semua. Itu bisa kita jadikan grup diskusi juga. Gitu. Jadi silakan, mungkin untuk Kak Nur Muharomah ya, kalau misalnya belum join WA, nah berarti dapat linknya dari mana nih? Gitu ya, karena hanya teman-teman silakan nanti kakak isi link absensi ya biar nanti mungkin bisa digabungin juga ke grupnya. Oke teman-teman, alhamdulillah materi sudah selesai, sesi diskusi juga sudah selesai. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan diri kita semakin naik kelas lagi, besar lagi kapasitasnya, sehingga besar juga nanti rekeningnya ya. Besar juga saldonya gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kak Andika. Semoga ilmunya bisa menjadi ilmu jariah untuk kita semua. Ilmu jariah untuk kakak gitu ya. Dan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin untuk kakak semuanya. Terima kasih banyak nih yang udah join. Masya Allah ya tadi sampai 130-an orang. Luar biasa gitu ya. Makasih banyak semuanya. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa penutup forum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua yang sudah join Bareng pada dulu kali ya buat kakak-kakak yang hadir nih, boleh kali. Iya betul, foto-foto. Sambil on kamera ya. Silakan Kak dinyalakan kameranya untuk mengabadikan momen bersama pada malam hari ini. Nanti boleh diupload ya Kakak. Ya, boleh diupload. Boleh diupload banget. IG-nya Kak Andika boleh. Ya. Silakan. Boleh aku. Boleh Kak dinyalakan kameranya nih bagi yang mau ikutan berfoto bersama. Oke. Ada lagi yang mau on kamera? Oke. Sip. Ada lagi yang mau nambah? Masih ditungguin nih. Berikan senyum terbaik, gaya terbaiknya ya. Oke, nggak apa-apa, mau off kamera. Muncul namanya ya di sini ya. Oke, ini ada 3 slide, jadi kakak-kakak bisa tahan dulu ya. Tahan senyumnya selama 1 menit. 1 menit, 3 detik ya. Oke, kita mulai dari frame yang pertama. Oke, kakak-kakak siap gayanya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Frame kedua selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Dan frame yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke.
Sip. Masya Allah, makasih banyak kakak-kakak yang sudah hadir. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali, berkumpul bersama keluarga, dan mempersiapkan besok hari Senin ya. Semoga makin semangat nih untuk menjemput rezekinya. Oke. Terima kasih Kak Dika, terima kasih Kak Marsha. Selamat hari ini. Siap, terima kasih juga Bu Rini. Masya Allah. Sip ya. Kali ya, Masya Allah. Kak Dika, makasih banyak Kak Marsha, keren banget. Tifa maaf Masya nggak bisa Allah. on-cam. Lagi Ya. berdamai sama musim panas di sini. Salam Oke, juga Kak. buat Stephen Family di Kairo ya, Kak Tifa. Siap Kak, disampaikan. Udah banyak yang dites nih, jadi keluarga Stephen Family Kairo ya, Masya Allah. Insya Allah. Pamit dulu ya Kak. Makasih banyak. Siap. Makasih banyak Sama-sama. juga, Masya Allah. Jereng, 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 jereng. Masya Allah, tabarakallah. Info